dapat jam 1 lah bang, jam 1 jam 2 lah gitu. Nginep nih bang, nggak pada pulang tuh. Iya nggak pada pulang. Awalnya baru tangisin doang tuh bang. Kabur nih bang ke dalam. Asli itu bang, itu rak sepatu. Bang. Goyang-goyang, rak sepatu. Sampai pintu. Itu pun nggak cuma saya doang bang yang takut. Wah itu hampir saya juga hampir. Berpucat bang. Saya rasanya pengen pulang aja tuh. Masih motor jadi hidup nih bang. Nah itu di sutet itu kan nggak ada karung bang. Iya. Nah pas itu udah kayak karung saya bilang. Posisi itu bang. Tuh malam tuh gelap bang, posisi kayak karung. Saya tegesin. Taunya bukan karung bang. Itu pocong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat diteror kuntilanak di daerah rumahnya. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Ari nih. Halo Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan diteror kuntilanak nih Bang ya? Iya. Di daerah rumah lu. Itu rumah lu daerah mana nih Bang? Durensawit Bang, kecamatan Bang. Kecamatan Durensawit? Iya. Udah dekat tuh di sini ya? Iya. Aduh. Nah ini tahun berapa nih Bang kejadian nih Bang? Kurang lebih 2009-2010 ya Bang. Oke, udah agak lama nih ya? Lama tuh Bang, masih bujangan. Masih bujangan? Iya. Oke, nah ini diterornya di mana nih Bang? Itu waktu itu saya tempat nongkrong tuh Bang. Tempat nongkrong? Oh, nggak di rumah nih? Nggak di rumah. Nah, nongkrongnya di mana nih? Ya di rumah kawan sih Bang. Rumah kawan? Iya. Nah, jadi diterornya di situ? Di situ. Oke, dan berapa lama nih Bang diteror itu? Itu lumayan lama Bang, kurang lebih hampir sebulan kurang lah Bang. Sebulan? Iya. Berarti dihantuin sama si sosok kuntilanak ini ya? Iya, nanti. Tapi di si kuntilanak ini ada background-nya nggak Bang? Maksudnya backstory-nya? Gimana Bang? Serem sih Bang ya, kalau di sini ya. Serem. Oke, jadi intinya diikutin mulu sama kuntilanak selama kurang lebih sebulan? Iya. Buset, gila sih. Itu bener-bener Bang sering lihat penampakan si kuntilanak? Sering banget tuh Bang. Selama sebulan itu? Sering banget. Berarti nggak cuma di rumah, nggak cuma di tempat nongkrong, di mana aja? Di mana aja tuh Bang. Oh, berarti benar mengikut ya? Iya, sering banget tuh Bang. Oke, tapi ada sebabnya nih ya kenapa diikut nih ya? Ada tuh Bang. Oke, berarti nanti diceritain lengkap ya Bang ya? Siap. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Dan buat sobat tengah malam nih yang penasaran sama ceritanya Bang Ari, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, kita mulai aja nih Bang ya. Oke. Kisah Tengah Malam dimulai. Awal lagi nih Bang, saya tuh lagi masih bujangan tuh kan nongkrong di mana itu Bang. Jarang pulang di rumah lah Bang. Saya punya tempat, ya ibaratnya base camp lah Bang. Samping musola nih Bang. Ya. Samping musola tuh rumah kawan. Cuman kawan itu udah duda lah Bang. Iya makanya kita baru bisa sendirian di situ. Sendiri tuh Bang. Nah gini Bang, ngumpul. Kawan gini kan, ayo kita bakar jagung. Nah gitu awalnya kan, bakar jagung nih. Ya udah saya bakar jagung Bang. Dapat jam 11 atau jam 11:30-an lah gitu. Nyamat kawan datang nih Bang. Bawa daging kambing nih. Oh, itu Bang. Kata kawan, jagung dibakar, ayo kita bakar kambing aja, Bang gitu kan. Oke. Habis Idul Adha itu? Apa? Habis Idul Adha? Iya, Idul Adha Bang. Oh, pantas banyak kambing. Iya, gitu kan. Nah udah gitu, gini Bang. Sebagian kawan bersih daging. Nah kalau saya ini bagian areng nih Bang. Ya. Bakar-bakaran areng nih Bang. Itu saya bikin bakar-bakaran itu posisi di depan pohon jambu air tuh Bang. Saya bikin. Kurang lebih jam 12 lewat dikit lah Bang. Itu kayak perempuan nangis tuh Bang. Ngerintih. Wah saya udah pernah merinding nih Bang. Pernah merinding. Akhirnya saya balik itu tempat temen tuh yang pada di teras itu kan. Di teras rumah kawan tuh kan. Minta rokok nih Bang. Minta rokok sambil ngopi. Ngobrol-ngobrol. Udah sama kawan nih. Gantian lah bikin areng lah Bang itu kan. Oh lu bikin areng aja gantian lah gitu ya. Gue mau ngopi dulu sebentar Bang itu kan. Nah singkat cerita,
Bakar-bakaran tuh bang, sampai jam 2:30 lah. Mungkin udah pada kekenyangan, ngantuk nih bang, cerita ini kan, ngantuk. Nah sebagian ada yang di teras, ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar bang. Nah kita berempat tuh sama paman tuh bang, di kamar tuh. Saya tidur. Awalnya nggak kenapa bang, nggak kenapa tuh. Nah besokannya dapet seling 3 hari lah. Paman gak main-main tuh bang. Saya ke rumah paman kan, saya bilang gini. Namanya Betawi kan bang, Mang gitu kan. Lu gak main-main lu, tanyain lu ngopi, bilang gitu kan. Enggak males, gitu kan. Akhirnya sebagian kawan pada ke rumah nih bang. Ke rumah paman? Iya, paman itu kan sama rumah nyokap tuh deketan bang, samping-sampingan. Oke. Pada main lah ke rumah, ngopi. Lu kenapa gak main-main? Gitu ya, ya gak apa-apa. Gimana gue mau main? Bilang gitu kan. Lu inget gak waktu tidur di kamar? Gue tuh ngeliat kaki gede. Ngeliat kaki gede banget, ada gelangnya. Oh gelang? Di gelang, kaki? Bang. Gelang kaki. Dia macam kayak raksasa gitu bang. Nah kalau kata paman tuh ya kan, kakinya gede bang. Itu persis di samping saya tuh, kakinya itu. Mandi nggak main-main. Nah singkat cerita, dapet 2 harian lah ceritanya. Main lagi tuh. Nongkrong lagi. Kawan ada tuh yang nggak ikut nimbrung tuh bang. Main lah ceritanya. Saya cerita begini kan. Gue mah nggak percaya sama gitu-gituan, tahayul. Ya ibarat kata manusia, ya lu nantang gua. Ya kan, lu nantang gua, ya udah lu gua tantang balik. Saya bilang gini, kalau mau lu nggak percaya, ikut gua nongkrong. Lu gimana mau tahu? Sedangkan lu aja main cuma jam 10, jam 12. Kalau gua kan sampai subuh. Nggak pernah begadang dia? Nggak pernah begadang bang. Dia cuma sampai jam 12 doang. Kalau saya kan sampai subuh nih. Ya udah besok gua main. Posisi emang musim hujan bang. Hari Rabu apa hari Selasa gitu saya lupa tuh bang. Main nih. Yang kawan gak percaya itu bang, ceritanya kan. Saya ikut nongkrong nih bang. Kita nongkrong, kita ngopi ya kan. Saya ngopi, saya ada hampir 5 orang, 6 orang tuh bang main gaple bang. Itu pasti sih tiap malam tuh pasti main gaple bang. Ngopi, rokok pasti main gaple. Itu nggak cuma main gaple bang. Dulu kan saya bikin kolam-kolaman ikan juga tuh bang. Kolam ikan cupang tuh bang. Nah saya namanya masih anak muda, masih abil lah. Demen cupang tuh bang. Main ikan cupang tuh saya tuh. Nah kayak gitu, habis kayak gitu sebelum di iniin kan bang, sebelum ditampakin ke kawan itu kan, saya pesen kopi nih bang. Pesen kopi, nggak jauh sih warkop lah. Saya pesen kopi, kata kawan, pesen kopi sonori, ya gitu ya. Ya udah tuh. Kebetulan di warkop itu bang, lagi rame bang, dia nggak bisa nganterin. Jadi saya bawa sendiri kopi tuh. Itu bang, yang namanya ketawa, cewek ketawa itu, bunyi pak. Itu kopi yang saya buat tumpah semua bang. Itu di tempat yang saya di rumah kawan itu. Jadi ini musola, di rumah kawan depan persis. Iya. Nah udah gitu, saya kabur nih bang. Kata kawan kenapa Ri? Gak apa-apa, gue ditawain. Tawain di mana? Depan, gitu kan. Wah nggak mungkin lah, kalau masih sore kok katanya. Sumpah gue ditawain. Ini kopi bertumpah, baju saya bertumpah bang. Kopi semua. Nah, kawan gak percaya tuh, masih gak percaya. Nah udah gitu, dapat jam 1 lah bang, jam 1 jam 1:30 lah, gitu. Nginep nih bang, nggak pada pulang tuh. Iya nggak pada pulang. Awalnya baru tangisin doang tuh bang. Kan. Kabur nih bang, kamu ke dalam. Asli itu bang, itu rak sepatu. Bak. Goyang-goyang. Rak sepatu. Sampai pintu. Duduk. Itu pun nggak cuma saya doang bang yang takut. Wah itu hampir saya juga hampir. Wah udah pucet bang. Saya rasanya pengen pulang aja tuh. Nggak betah saya mau pulang. Mungkin kalau ada barengan buat pulang saya pulang bang. Cuman karena nggak ada yang berani pulang, ya saya tahan di situ sampai pagi. Nah yang tadinya kawan nggak percaya sama gituan bang, ya kan akhirnya pas ditembakin kayak gitu dia baru percaya bang. Dia ngerasain apa yang ngerasa nih, saya rasa nih. Lu sakit kan? Sakit tuh bang akhirnya. Sakit dia? Sakit bang. Dapat seminggu. Saya ajakin nongkrong nggak pernah mau. Sekali nongkrong cuman jam 8, jam 9. Paling malam jam 10 bang. Masih sore? Masih sore. Nggak pernah mau malam. Singkat cerita dapat beberapa hari, ceritanya kan. Main lagi nih bang saya ke situ bang. Nongkrong lagi, ngumpul lagi. Itu malam Kamis bang. Malam Kamis. Posisi juga sama, masih musim hujan. Malam Kamis. Yang lain nggak pada bawa motor nih bang. Saya udah bawa motor nih. Posisi motor saya taruh di dekat sutet. Oh ada sutet? Sutet bang. Jadi musola, rumah, tengah sutet bang. Nah itu di sutet itu pohon rambutan, pohon capi, pohon jambu air, sama belimbing itu banyak bang. Pada ngumpul,
pada main gaple lagi, pada ngopi-ngopi lagi. Saya mau buang air nih bang, kamar mandi. Saya bilang gini, itu posisi udah jam 12 bang. Gue udah mau kamar mandi sebentar, gitu kan. Sebenarnya ke dalam aja. Yang kurang ajar gini lu bang. Kalau saya kalau mau pulang bareng-bareng bang. Jangan main ninggalin gitu aja lu bang. Ini saya ditinggal. Tinggal bang. Tinggal tuh. Posisi pintu cuma di gitu doang bang, nggak dikunci kan, doang. Pintu. Sorry, yang punya rumah juga hilang? Pulang dia rumah nyokapnya. Oh nggak di situ? Nggak di situ, rumah nyokapnya dia. Nah singkat cerita, dia pulang ke rumah nyokapnya. Yang sampai saya panik bang. Saya pernah ngerasa diganggu di situ kan, pernah ngerasa diganggu nih. Gimana gue pulang nih? Saya bilang gitu kan, gimana gue pulang nih? Ya udah, kita beraniin diri, pulang, ambil motor nih bang. Tahu sendiri kan motor smash kalau istilah gimana? Oke. Lama gitu ya? Lama kan, susah bang. Masih motor hidup-hidup nih bang. Nah itu di sutet itu kan nggak ada karung bang. Iya. Nah pas lihat kok udah kayak karung, saya bilang nih. Oke. Posisi itu bang. Tuh malam tuh gelap bang, posisi kayak karung. Saya tegesin. Taunya bukan karung bang. Itu pocong itu. Nengok bang nih. Itu saya udah kalang kabut bang. Motor saya tinggal. Saya ambil pagi jam 8. Bagus aja motor nggak hilang, diambil maling tuh motor bang. Karena posisi kunci di situ. Kunci nyantul bang. Saya pulang. Saya nggak berani ngambil tuh bang. Dia tanya sama orang rumah, motor lu kemana? Ada. Di mana? Di musola. Gitu ya. Lu motor tinggal di musola, udah kayak orang kaya, namanya Betawi kan gitu bang. Lu kayak orang kaya, motor tinggal gitu, dibawa pulang gitu kan. Dia ntar dibawa pulang. Coba itu bang. Saya tegasin lagi pagi, nggak ada apa-apa. Karung nggak ada? Nggak ada bang. Cuma tiang sutet aja kayak gini. Saya nggak berani main bang. Nggak berani main lagi tuh bang. Saya pindah cerita main nih bang. Ke bawah nih, ke warkop yang bawah. Kiranya nih, ngumpul di situ lagi kan. Ngumpul, biasa lah nongkrong main gitar, nyanyi kan. Main lagi nih saya nih. Ke belakang rumah kawan. Posisi rumah kawan itu pun rambutan bang. Emang duran sawit itu masih banyak kebun bang. Saya main nih. Sebagian pada di depan jalan. Saya pada di belakang tuh bang. Pada di balik kan. Awal soang bang. Itu jam 2 malam. Awal soang terbang. Turun ke bawah. Soang, asli soang. Saya lihat soang. Saya samperin. Taunya bukan soang bang. Terbang. Kuak. Wah itu saya bang. Asli itu sakit lagi saya itu. Oke. Kuntilanak itu? Kuntilanak bang. Itu tadinya saya lihat soang bang. Asli soang. Binatang. Cuma saya samperin itu bukan soang. Asli bang itu. Wah itu panas dingin saya bang. Bercampur mau kencing, mau BAB. Wah jadi satu tuh bang saya bang. Iya. Udah serba salah itu saya udah. Saya ngomong sama orang rumah. Saya ngomong, Mak, malam saya ditakutin sama Medi. Mana? Di belakang pun rambutan begitu ya. Lu katanya namanya betul. Lu katanya nongkrong tiap malam, begadang mulu. Wajar aja temen Medi gitu. Malah diomelin. Iya. Gitu bang. Nah saya namanya itu nggak kapok bang, main lagi pasti. Main lagi tuh, sampai pasti main lagi. Namanya bujang ya. Main bujang bebas lah bang, ya kan. Main lagi tuh saya tuh. Main lagi ke musola. Oke, rumah temen nih. Rumah kawan tuh, musola lagi tuh. Ngumpul deh tuh, teleponin. Dulu bukan zamannya WA bang. Ya, telepon biasa. Asia. Asia. Cina ngumpul lah gitu ya. Ngumpul nih. Masih sore main enak-enak aja bang. Kita ngobrol-ngobrol, kita nyanyi, main gitar apa segala macem. Nah udah tengah malam, kira-kira jam 10, jam 11 tuh, udah mulai lagi gelar main gaple. Oke, ceplak-ceplak kan. Main gaple nih bang, ceritanya nih, ya kan. Pas main gaple, tahu kan kalau gaple dilempar di keramik gimana bang? Ya. Tak. Ini saya main di sini bang. Posisi kamar sebelah nih, saya banting nih. Tak. Bunyi tak. Bang, suara apaan tuh bang? Kata kawan, biarin. Paling ikut main. Banting lagi bang. Tak. Bunyi tak. Sampai 3 kali. 3 kali bubar. Itu lagi saya ditemuin lagi tuh bang. Cewek lagi, kuntilanak lagi bang. Oke. Posisinya di pun rambutan. Nih bang. Rambut panjang bang. Saya merinding, asli merinding saya tuh. Rambut panjang bang. Asli tuh bang. Concong kaki bang. Saya nggak main-main lagi tuh. Hilang aja tuh sih bang. Bubar, hilang lagi. Saya nggak main-main lagi. Saya ingin takutnya tuh. Saya pindah lagi main ke bawah. Sama tuh bang. Kalau main ke bawah. Saya pindah kan orang saya di sini, di mana aja gitu bang. Pindah-pindah bang. Cuman ada 5 tempat atau 4 tempat gitu. Tapi masih satu area. Masih situ-situ aja bang. Kemana-mana. Cuman dari bawah ke atas gitu kan. Pindah-pindah. Saya main lagi nih ceritanya. Saya mau kencing.
Di pala saya persis bang. Kamar mandi itu? Kalau itu bukan kamar mandi bang, di pohon nangka. Wah itu saya kencing bang, gua karuan udah wah belepetan kemana-mana udah gua karuan bang. Saking takutnya. Kenapa yang aneh itu saya mulu bang? Ya itu nggak pernah tahu, saya mulu bang. Sampai saya cerita pun nggak ada yang percaya. Mungkin karena dia nggak tahu, mungkin apa dia nggak ngeliat ya bang. Dia nggak percaya bang. Udah begitu saya cerita lagi sama kawan tuh, sama orang rumah lagi. Begitu juga jawabannya, diomelin lagi bang. Kalau diomelin apa? Diomelin lagi, nggak ada kasarnya, dinasihatin nggak ada. Cuman ya diomelin lah, gitu. Saya main lagi nih bang, ceritanya nih ke lapangan basket. Nah lapangan basket enak tuh bang. Jadi lapangan di itu kan ada terasnya kayak macam teras apa gitu, kayak panggung-panggungan gitu lah bang. Iya, iya. Ya tempat kita nongkrong lah bang, bernyanyi, pada ngopi, apa segala macem. Ngumpul lagi tuh bang, main bola, terus bola tendang jauh nih bang, lewatin bambu. Kan masih ada pohon bambu tuh, di lapangan basket tuh lingkarannya pohon bambu bang. Bola lompat ke pohon bambu nih ceritanya. Celar ke situ. Begitu lagi bang, perempuan lagi aja tuh yang saya lihat. Saya nggak pamitan lagi, nggak ngomong lagi, saya langsung balik. Akhirnya nggak keluar-keluar tuh selama semingguan lah, kalau nggak salah. Okay. Semingguan tuh bang. Saya nggak main-main lagi, cuman di rumah aja dah. Saya ketakutan bang, rumah juga sama bang, gitu nggak tenang. Nggak tenang, perasaan tuh kayak ada kadang gini bang, kadang jam 12 atau jam 11 gitu, panggil gini, Ri. Oh dia manggil. Cuman kan kalau kata orang tua kan, kalau ada manggil itu jangan disautin bang, diemin aja. Bang, Ri, kamar di kamar saya, depannya langsung teras tuh, langsung jalanan. Jadi dari jendela bang. Ri, ya kalau kawan kan pasti Ari kan gitu. Ini Ri, saya diem aja tuh. Nah saya ke rumah ke kamar nyokap tuh bang. Kamar nyokap lagi tiduran. Mak, kayak ada yang manggil mak. Siapa sih dia malam gini manggil? Iya manggil Ri doang itu. Jangan sautin kalau dia ngomong gitu mah. Gitu ngomongnya. Nah, saya sautin tuh, saya diemin aja. Nah udah tuh, saya main lagi tuh bang. Dapat keluar lagi tuh main, keluar lagi warkop lagi tuh nongkrong lagi. Saya main nggak jauh bang, warkop musola, lapangan basket gitu bang. Nggak jauh, saya main ke situ aja bang. Nggak jauh. Sekalipun bawa motor juga paling kalau lagi mana bawa motor, cuman kalau lagi mah nggak jalan kaki. Main ke warkop tuh ceritanya. Wah, jenuh ya bang. Bujangan kan kita bujangan belum kerja ya bang ya, belum kerja. Kita mau ngopi, mau apa ya bang, bingung bang nih. Di mana ada kehidupan pasti ada kita bang, kan gitu bang. Kita nyari nih temen nih ke counter bang, temen buka counter kan. Ya udahlah, temen buka counter, saya main di situ, saya bantu lah bang, bantu segala macam, saya bantu. Saya nginep juga bang, jarang pulang bang, saya nginep situ. Tidur nih bang di kamar kayak gini kamar kan. Cuman posisi mati lampu bang, tep. Itu sadar nggak sadar tuh bang. Saya sadar nggak sadar tuh saya cuma ngeliat mata gede bang, merah. Macam kayak bola kasti apa bola pingpong gitu lah. Gede banget. Gede bang, merah di atas lemari. Saya tutup nih bang mata. Saya tutup mata. Kawan di samping bang. Itu ngeliat bocah kecil segini di bang, kecil banget. Di badan saya nih bang lagi. Ada 3. Dudukin. Okay. Ada 3. Itu kawan kagak main-main sama saya tuh. Seminggu. Sakit. Habis lihat itu bocah. Saya nggak percaya bang. Wah masa iya? Sampai sumpah itu orang. Kawan sendiri. Tapi abang nggak ngerasa didudukin? Saya nggak ngerasa, biasa aja. Cuma karena ada kawan tuh ngeliat kayak gitu ini genjot. Iya. Ada 3 anak kecil sih. Nah pas nyala lampu, saya tegasin lemari, nggak ada apa-apa di lemari. Terang aja biasa gini normal, terang aja. Nggak ada yang namanya kayak cahaya merah ataupun nggak ada, bang. Biasa aja. Ya udahlah. Slim gitu, saya main lagi nih bang. Kawan yang lihat anak kecil itu nggak main-main nih. Nah kita sama kawan kita jenguk nih bang rumahnya nih. Ya, lagi sakit ya. Sakit nih, kita main lah, kan. Sama nyokapnya diginiin. Anggaplah si Mamat lah. Kayak namanya. Kawan kita itu. Bu, Assalamualaikum, kan. Salam, Bu Mamat ada. Tuh di kamar katanya. Kenapa Bu Mat Bu? Nggak tahu katanya, nggak apa atau yang malam katanya. Gitu kan. Sakit. Akhirnya tanya-tanya tuh. Jawaban itu bang, anak-anak kecil sakit. Akhirnya ngajak main nggak mau, dia nggak mau kan. Ya udahlah kalau mau main. Dia takut bang, main situ nggak mau. Tadinya mau rutin bang, nginep mulu tiap malam. Ya udahlah, saya main lagi lah ke musola. Saya bakar-bakaran lagi di situ. Begitu bang, nggak jauh dari namanya ditangisin, sama ditawain. Itu saya doang. Yang denger abang doang? Saya doang. Selebihnya emang nggak ada yang denger. Iya.
Kalau saya cerita pun gak ada yang percaya bang. Jadi gimana ya kalau kita cerita juga percuma. Dan saya pendam sendiri aja. Saya pulang nih bang, saya pulang kan. Main lagi tuh saya pulang. Main lagi tuh saya ke bawah lagi. Saya mau main ke bawah lagi saya main. Begitu juga sama bang. Ditangisin lagi saya. Sampai sakit nih bang. Ini sakit nih bang semua. Main lah ceritanya. Ke rumah paman. Oke. Ke Cikarang. Main. Saya cerita lah paman lah. Mang. Mau ngobrol. Begitu kan. Kenapa Ri? Begitu ya. Bentar mang. Gitu ya. Kayak gini aja kayak saya sama abang nih. Ngobrol. Kenapa Ri? Mang. Ini saya sakit. Nggak kuat ngangkat ya bang gitu kan. Mang kenapa lu gitu ya? Nggak tahu mang. Udah gitu saya tiap malam ditangisin mulu sama perempuan. Saya takut-takutin mulu. Bang gitu kan. Wah lu ketempelan kali. Gitu, lu ketempelan kali lu. Kasih obat nih, kasih air nih, air obat nih. Yeah. Kasih minum. Saya minum tuh bang. Ya udah, bisa kasih minum bang. Nggak tahu dulu air apa nggak ngerti lah ya bang ya. Namanya orang sono kan, orang tua kan, sepuh lah ibarat katakan. Udah tuh, saya pulang lagi ke tempat nenek. Oke. Gitu, tempat nenek itu saya ke rumah tempat nyokap lagi. Nyokap baru ngumpul saya lo ke Cikarang kan sama nyokap juga bang. Ngumpul ke rumah nenek, ngumpul lagi tuh. Ngumpul saya pulang dah. Dapat sore saya pulang. Saya main lagi tuh ke situ. Itu nggak jauh bang, yang namanya pocong, yang namanya kuntilanak. Itu sering banget bang, saya ingat. Oke, iya. Sering banget saya ingat. Kadang saya juga pikir suka takut gitu bang. Buat keluar suka takut kayak ngerasa kenapa gue doang yang diteror? Salah gue di mana? Gitu bang. Salah gue di mana? Kok gue mulai teror nih? Yang sedangkan yang lain nggak pernah. Gitu kan. Singkat cerita, saya main ke rumah temen. Main gaple lagi tuh bang. Main gaple. Posisi tuh malam. Itu jam 2, jam 1 lah kalau nggak salah itu. Jam 1, jam 2 malam. Ini meja. Di sini pohon rambutan doang nih, gede. Gede banget nih. Saya enak aja sambil ngerokok, ngopi kan, gaple. Nangis nih bang, selintingan. Kan kalau kata orang, kalau suaranya deket berarti dia jauh. Iya. Kalau suaranya jauh dia deket kan. Nah ini suaranya deket banget nih bang. Saya ngobrol sama temen nih, berempat itu masih berempat tuh. Bang suara apaan bang? Kucing. Ah nggak mungkin bang kucing bang. Saya bilang itu kok kucing kayak gini, gitu ya. Kucing Ri, masa apa sih di sini? Jadi saya berempat itu 3 orang ini saudara nih bang, adik sama abang nih. Oke. Abang adik-adik nih, ya. Orang lain dah, main. Nah kayak abang ini, bentar gue ke dalam dulu ngambil air. Ngambil air nih, setengah jam bang ngambil air. Nggak keluar bang. Nah udah gitu, adiknya satu lagi. Bocah lama banget ngambil air nih. Bentar gue ke dalam, gue panggil dulu. Nggak keluar lagi tuh bang. Saya berdua nih bang. Maksudnya gini loh bang, kalau emang takut bareng-bareng gitu loh bang. Jangan sendiri-sendiri gitu loh bang. Kan gitu. Kita juga mau pulang ngeri bang, posisi gerimis ya. Adiknya juga sama. Bentar nih, gue dalam. Gue panggil nih, tidur kayaknya dia nih. Gue keluar-keluar mampir dikunci. Tinggalin lu bang? Tinggalin saya bang. Sampai ketemu sama Hansip. Saya udah tengok. Gue kemana nih ya? Gue pulang apa kemana gue nih? Kita takut tuh bang. Temu Hansip dah. Kan Hansip gini. Ri, ini aja lo. Iya be, pulang Ri, ngapain lu main di sini? Udah malam lu, gerimis juga lu boleh tidur, masuk angin aja lah begitu ngomong bang. Iya be, ini mau balik, gitu ya. Saya balik nih. Saya balik baru jalan berapa langkah gitu loh bang. Itu pohon jambu muter bang, kayak macam orang metik jambu diorak-orak tuh bang. Oh digoyang-goyang. Wah, muter. Wah, itu saya nggak pikiran ke situ bang, pikir saya angin. Ya. Biasa angin, posisi mau hujan juga kan, angin juga ada anginnya kan. Cuman yang aneh cuma itu doang bang. Satu pohon doang? Satu pohon aja. Selebihnya anteng normal. Sejauh ini cuma udah berat nih bang. Ini berat sekali nih. Ini udah pundak udah berat bang. Ini kaki juga udah berat. Coba balik bawah. Terbang bang. Putih nih. Ya Allah, bisa merinding bang tuh.
Ya Allah Robby, saya lari bang, sekencang-kencang itu lari saya kencang. Sampai ke rumah ketemu tukang nasi goreng, namanya Gondrong, sebenarnya gondrong ya tukang nasi goreng kan. Gondrong, saya bilang gitu kan. Sampai depan dia gerobak dia tuh. Lu kenapa nih katanya? Pucat banget muka lu, dia apa panas dingin apa gerah begitu. Drong, gue tangisin, gue tawain dong, kayak gitu-gitu ya. Di mana katanya ya? Di situ dong, depan. Ah, saya habis buang sampah baru. Nggak ada apa-apa. Itu kan tadi dong. Ini barusan gue dong, barusan gitu ya. Nggak ada nggak ada apa-apa. Ya Allah dong, ada dong. Udah minum. Dikasih air ya. Saya minum tuh bang. Saya ngeliat kodok nih bang ya. Ngeliat kodok tuh, saya giniin pakai kaki nih. Shh. Kagak pindah bang, diem aja kodok nih. Kodok bang. Ini kodok apa bukan sih bang? Saya takut tuh bang, kodok apa bukan sih nih? Kodok gue gusah-gusahin nggak mau pergi saya bilang gitu kan. Saya ngomong Gondrong, gue mau balik. Kalau bisa, lu liatin gua dulu sampai ke depan rumah. Kalau gua udah masuk pintu, lu pulang-pulang dah. Lu kenapa takut? Nggak takut sih dong, iseng gitu ya. Iya iseng dong gitu ya. Ya udah, lu gua liatin sono. Itu saya jalan juga bang, nggak ke depan, mata saya nggak depan gini, ke belakang sih begini. Ngiatin dia tuh biasanya jangan sampai dia kemana-mana tuh bang. Maksudnya ngiatin saya dulu nih. Wah nyampe rumah, duduk saya ketok, duduk. Nyokap keluar, lu apa sih dia? Malam, mak buka pintu. Wah, syukur banget aja bang. Nah udah begitu, saya sakit tuh bang. Selama 3 hari atau 2 hari gitu saya sakit tuh. Saya minta kerokin dah. Kerokin aja. Ya begitu, cuma nenek ngerokin ya sambil ngeruat aja bang. Iya, sambil nyokai lah mukanya ya. Cuma saya nggak kapok bang, saya main lagi. Saya ngayap lagi. Saya main ngayap lagi, ceritanya ke Pangkalan bang. Ceritanya dulu zaman masih trek-trekan. Ini kecamatan, ini portal, di samping pohon duren, di samping lagi tuh mobil ambulan gak kepake bang. Saya nggak inget kalau mau pulang itu ke kuburan bang, kan rumah saya kan dekat kuburan pemakaman umum bang. Saya nggak inget sama sekali tuh saya. Enak aja buka portal nih. Tuh, saya buka portal. Ini kayak suara delman dia. Kindring. Saya tegas sini bang, terus saya tegasin ke sini, pindah ke sini. Terus tegas pindah ke belakang. Okay. Saya nggak ngeh bang itu. Itu saya lihat di ambulan bang, ambulan yang rusak itu. Yeah. Itu cuma palanya doang ambulannya. Ambulannya panjang. Kuntilanak lagi? Iya bang, sampai itu asli. Astagfirullahaladzim bang itu. Motor saya selalu gue hidup nih. Saya tuntun, saya dorong sekencang-kencang itu lari. Sampai saya balik lagi ke Pangkalan lagi. Ketemu sama supir bajai yang posisinya ngontrak di samping rumah. Yang Pade nih. Wah, bajai nih, mau masuk nih, saya bilang nih, Pade, saya panggil. Berhenti itu dia. Kenapa nih, katanya gitu ya. Pade mau kemana? Mau pulang lah, udah malam katanya. Pade bareng Pade. Ke bawah. Kenapa emang nggak apa-apa, mau bareng aja Pade, saya nggak ada temennya nih, mau bareng. Motor saya nggak hidup, katanya. Saya dorong motor. Udah Pade di bajai aja. Terus saya bukain portal, terus Pade yang tutup saya bukain. Saya cuma mau biar ada kawannya aja tuh bang. Udah begitu, portal saya buka, saya kabur sekencang-kencang itu bang. Saking takutnya. Sampai saya besok ditanya sama dia, ketemu paginya. Kamu kenapa katanya? Bukan portal, mau kabur katanya, bukan nungguin saya. Jawa gitu. Mau tungguin saya katanya. Pade, bukan nggak mau nungguin. Itu sebelum ketemu Pade saya ditemuin kuntilanak gitu ya. Di mana? Di ambulan, cuman palanya doang Pade. Rambutnya panjang. Mungkin yang suaranya kayak delman itu mungkin itu bang, kuntilanak itu. Saya main ke situ, besok saya main lagi. Kalau pulang nih lo situ, pasti nyari orang sih bang. Nyari barengan, nggak berani sendiri ya. Kalau dibilang serem, durian sawit emang serem bang. Nah singkat cerita, saya main lagi tuh, balik lagi tuh bang, ke rumah kawan. Yang posisinya masih di lingkungan tempat saya biasa nongkrong. Ngopi dah tuh, ngopi lagi, main gitar, nyanyi-nyanyi kan, segala macem. Berketawa-tawa, main lagi tuh saya tuh, pindah tuh ke tempat yang sebelahnya lagi, ke musola lagi. Begitupun sama bang, musola masih begitu aja. Yang temennya pocong lagi aja yang temuin, nggak jauh dari pocong sama kuntilanak saya bang. Dan saya bikin takut itu bang, sampai saya ngerasain kaki sakit banget nih sebelah, sakit banget nih. Sampai sini bang, ini pundaknya berat bang. Gak betul bang, tidur juga uring-uring, gelisah aja bang, tidur menggelisah, nggak pernah mau pulas bang. Kayak nggak bisa tidur itu. Iya, kalau kita meremin mata kayak gini tuh kayak ada yang lewat-lewat gitu bang. Itu di kuping juga kayak ada yang manggil. Sampai saya tuh
nemuin orang tuh yang orang-orang bisa mungkin ya bang ya, yang orang bisa tuh buat mintain air bang, buat mintain air saya. Jawabannya kayak gitu, ini mah kesambet lu. Singkat cerita, saya ada perlu mau ke Cikarang lagi, saya main lagi ke rumah paman lagi. Saya minta air lagi, didoain sama paman. Terus paman bilang begini, langsung serak saya begini nih, coba lu inget-inget, lu pernah ngapain? Itu kan lama bang. Iya ya. Saya bilang, ngapain ya? Coba lu inget-inget lu pernah ngapain? Sampai ini perempuan ngikutin lu terus. Ini perempuan gak cuma perempuan, ada anaknya. Ngapain ya saya bilangnya? Ngapain emang ya saya? Saya inget-inget. Lu pernah gak dulu bakar-bakaran? Saya ingat lagi nih mau bakar-bakaran. Saya ingat lagi tuh di mana? Saya flashback lagi nih bang. Pernah bang. Dulu saya bakar-bakaran lagi bakar jagung. Terus gak lama saya bakar daging kambing. Posisinya Idul Adha, abis Idul Adha tuh dapat beberapa hari saya bakar kambing, teman bawa daging kambing. Coba lu ingat lu bakarnya di mana? Itu posisi bakar saya di pohon jambu bang. Nah udah tuh dari situ om bilang, ini mah Ri yang ngikutin lu nih perempuan situ. Gitu. Nah itu bang selingkuh itu masih gangguan terus tuh bang, masih gangguan terus. Cuma saya cuma wah bisa aja gitu doang, sepele gitu doang, gitu ya bisa aja gitu ya. Saya nggak percaya tuh bang. Saya datengin 3 tempat jawaban sama bang. Cuma kalau 1 orang mungkin saya nggak percaya. Ini 3. Main lagi saya nih bang ditanya. Nah itu saya lagi bakar apa waktu itu ya? Saya kurang lupa tuh saya bakar apa gitu. Saya lagi bakar. Itu di pohon jambu nih bang. Diri. Oh. Kan pohon jambu di situ ada 3 bang. Pohon 1, kedua, mau 3. Yang ketiganya itu dekat pohon rambutan bang. Ini pohon rambutan, pohon jambu nih. Belakangnya tuh sutet. Begini aja bang. Saya ke sini. Ada kunjung ya. Pocong bang. Astagfirullahaladzim. Itu saya kalau ngitung merinding asli saya ngitung. Sebenarnya pecinta ini iseng banget bang. Iya. Nah udah gitu, saya pulang bang nih. Dulu kan rumah itu gini bang. Ini rumah, ini teras nih. Nah depan teras itu 8 bulu tangkis bang. 8 bulu tangkis cuman masih tanah, bukan di plaster, bukan tanah. Saya keluar nih bang, mau main ke tempat yang rumah kawan tuh, rumah orang tuanya kawan tuh. Ada perempuan sih bang nih. Saya lihat 1 perempuan pas lagi sini bang. Terbang bang, terbang itu perempuan. Tanya bukan perempuan, ituan. Kuntilanak lagi. Kuntilanak bang, nggak jauh dari itu saya temuin bang, nggak jauh. Itu lagi saya temuin. Kuntilanak, pocong, sama bocah. Sampai saya cerita juga sama bokap, saya cerita sama orang tua yang perempuan, saya cerita. Mak saya dibikin perempuan mulu mak. Itu apa sering nangis tuh saya bang. Nangisnya bukan nangis takut banget, takut kenapa mak? Ini kenapa mak? Gitu doang. Nah saya main lagi bang, ceritanya nih nggak jauh tuh bang dari rumah, samping rumah. Saya kan nongkrong samping rumah, nggak betah bang ya. Sepi banget nih. Saya pindah nih bang, geser lagi, lalu geser kan bang. Geser lagi main lah ceritanya. Pas posisi lagi malam apa gitu, posisi lagi malam apa gitu. Jadi ada 5-6 orangan lah bang. Jadi masing-masing pada bawa cewek nih bang. Iya pada bawa cewek nih. Ya pada bawa cewek, pada misah dah. Udah gue cabut dulu lah pergi. Nah kita sendiri nih bang. Ya udah lu pada pergi sana. Ya gue main gitar nih bang. Di balik tuh sambil ngopi aja, ngerokok, main gitar. Ini kayak ditiup nih bang nih. Tiup. Ini 3 kali kayak ditiup nih. Ini suara apa? Astagfirullahaladzim. Cuma dia ngadepin ke belakang bang. Posisi kuntilanak itu? Kuntilanak bang. Gua itu udah nggak karuan tuh bang. Gua nggak bisa lari. Kita yang tadi bisa doa bang, apa susah? Doa apa aja nih saya baca doa nih, itu lagi saya baca bang. Apa susah bacanya gua? Belibet gitu. Belibet bang. Jadi saya panik bang, takut. Cuman dia nggak nampakin muka aja bang, cuma karena belakangnya aja. Itu yang saya takut bang. Tuh. Akhirnya saya cerita sama kawan nggak percaya. Nah kawan nggak percaya, biarin lu nggak percaya sama omongan gua. Ntar lu tahu rasa sendiri. Bener aja bang, nggak salah saya omongan saya. Dia ke belakang kencing. Di kepala dia. Itu baru temen percaya. Nah, udah gitu.
Temen cerita lagi tuh sama kawan. Ya lu ngapain katanya? Ke situ gue udah sering katanya. Gitu, udah sering. Gitu bang. Udah sering gue mah kayak gitu, ketemu-temu gituan. Saya nggak main lagi tuh. Saya main lagi musola, nongkrong lagi musola. Normal nih bang nih, awalnya nih enak-enak aja dapat sehari, 2 hari, 3 hari, dapat seminggu normal bang, biasa-biasa aja normal. Enak sambil ngopi, ngerokok segala macem gitu. Nah udah begitu, saya belanja lagi nih bang, beli kopi, beli gorengan kan. Namanya itu kan senang aja bang, oh, kopi gorengan segala macem. Saya masuk lagi nih bang, ke dalam bang. Teman pada di teras nih, di teras rumah kawan itu. Saya di kamar. Main HP. Nama Asian tuh namanya yang bucin kan bang. Yang bukan bucin itu nih. Duh, apaan dia? Bocah di dalam semua. Ini kamar sebelah nih bang. Jadi situ ada 1, 2, 3 kamar. 4 sama kamar mandi. Duh, apaan dia? Woi, segitu doang bang. Woi, nggak jelas sih bang dia. Jauh banget. Jadi di rumah nongkrongnya jarak kurang lebih hampir 30 meteran lah jaraknya. Pada depan semua tuh. Saya di dalam sendiri dia main handphone ya, namanya ABG, bucin kan. Tuh gue bilang apaan tuh ya? Astagfirullahaladzim bang. Kepala doang di kamar itu. Astagfirullahaladzim. Tuh bang. Makanya kamar yang punya kawan itu emang nggak pernah dibuka bang sebanyak. Emang nggak pernah dibuka. Jadi itu buat kayak macam apa sih bang? Naruh buku rak-rak gitu bang. Langsung sebuah astagfirullahaladzim. Puk ya. Buset itu saya udah kalang kabut bang itu bang. Udah kalang kabut saya tuh. Saya keluar, saya pulang, kagak ngomong-ngomong lagi, saya pulang. Saya udah takut bang, aduh main itu udah takut sih bang. Cuman hawasnya tuh maksud tuh mau main lagi nggak kapok. Karena bosan juga di rumah. Nggak bosan. Datang lagi situ. Datang lagi, gitu. Jadi mau main aja. Iya. Gitu bang. Sampai saya ketemuin lagi tuh bang. Yang tadi saya bilang pocong itu bang, yang di dekat Sutet. Iya. Saya posisi malam. Mau balik, kalau nggak salah itu, mau balik saya tuh. Saya mau balik. Pasti muter masuk gang nih bang, kan gang sempit tuh cuma ukuran 1 motor lah. Kira saya orang bang kawan, sini bohongan. Emang pocong bang. Saya hari itu bang, ke kamar mandi, bahkan musola ada kamar mandinya tuh. Iya. Cuman kamar mandi nggak pakai pintu bang, nama buat udu kan. Saya masuk bang nih. Udah kalau kabut tuh mana aja ngaco. Saking takut itu bang. Wah saya pulang nih. Saya pulang. Itu yang namanya gituan bang. Kosong muka pocongnya? Kosong bang. Bau angus. Iya. Bau sengir. Awalnya bau sengir bang, kayak awal nih kayak apa? Amis-amis apa gitu bang, amis-amis ikan apa gitu bang, sengir gitu. Iya. Sengir nih, kok sengir bang nih apaan ya? Tanya gituan, sengir. Kalau di TV pocong itu cantik, bohong itu bang. Potong kelihatan muka tuh bohong bang. Apa. Tadi bang saya nggak pernah bisa ngeliat gituan. Saya bisa ngeliat gituan pas dari yang awal bakar-bakaran itu. Oh iya, itu awal mulanya. Awal mulanya bang. Tadi emang nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Biasa-biasa aja. Nah pas saya dari bakar-bakaran di situ, kenapa tuh ada apaan aja saya lihat, ada aja bang. Hampir tiap malam ada aja. Nggak di rumah ini, nggak di rumah itu. Pasti sampai saya nih ketemu sama bini bang, sama bini. Waktu itu saya masih pacaran nih. Iya. Masih pacaran. Saya pulang bang. Katanya. Itu tuh di motor tuh ada yang bonceng bang. Jadi di rumah bini itu kan lewatin rel-retan ini kan terowongan tuh bang. Iya. Terowongan. Nah situ jadi kawan bareng nih bang. Itu kalau kata kawan tuh saya boncengin orang bang. Padahal masih sendiri. Itu yang dia tuh perempuan bang, rambutnya panjang. Ini nyamping. Selalu si perempuan itu? Itu bang. Perempuan itu. Selalu ngikutin saya tuh kemana aja sih ngikutin. Singkat cerita, saya datang untuk rumah paman lagi bang. Yang Cikarang nih ya? Iya ke Cikarang tuh ke rumah paman lagi. Saya udah capek bang, digituin terus capek ya. Ke rumah paman lagi. Saya main tuh rumah paman. Mang, gitu ya. Assalamualaikum. Kenapa Rih? Gitu ya. Mang.
Capek banget Mang, badan saya Mang, ditemenin mudi mulu gitu ya. Tolongin apa Mang, gitu ya. Kan gue udah bilang lu dulu pada kebakaran di mana, gitu kan. Ada Mang di pohon jambu, pohon jambu air. Di sebelah mananya? Persis depan pohon jambu. Itu yang lu bakar pohon jambu. Itu rumahnya dia lu bakar. Oh, iya. Itu rumahnya dia lu bakar itu. Itu yang sering lu lihat bocah kecil-kecil itu. Anaknya itu perempuan. Itu anaknya 3 itu? 3 Bang. Iya. Saya pikir lagi nih. Coba lu inget-inget. Pernah nggak dekat rumah lu ada yang dulu matinya pas lagi bunting? Pas lagi mau beranak? Ada Mang. Itu orangnya di situ. Dia nguburin samping. Jadi di pohon jambu di kuburan Bang. Berarti samping musola ini? Samping musola. Oke, iya. Jadi itu mungkin dia ngerasa rumah gua lu bakar, udah hancurin rumah gua. Makanya ngikutin saya terus Bang. Nah itu yang dari yang disebutin salah satu Bang. Itu yang pocong sering lihat. Itu masih keluarga dia. Kalau kata manusia itu keluarga dia semua. Makanya lu sering diikutin. Kan gue udah pesen dari kemarin-kemarin. Coba lu inget-inget di mana. Lu nggak percaya sama gua gitu. Iya Mang. Sekarang begini. Lu gua kasih air dari sini. Kalau bisa mau sholat maghrib, isya, lu doa dah. Lu minta maaf. Ya kita nggak cuma isya, maghrib Bang. Mau johor, mau asar, kita pasti doain ya. Doain minta maaf. Kita minta maaf. Karena saya ngerasa salah. Ya. Ya kita juga kan nggak tahu Bang kalau itu rumah dia Bang ya. Kalau emang itu rumah dia kita mungkin bakar di situ ya. Ya benar-benar. Gitu Bang. Kita nggak tahu. Ya kita juga kan udah numpang. Kita kan gitu Bang. Mau bakar-bakaran. Iya. Alhamdulillah tuh Bang. Mulai ada kendor tuh. Oke. Kalau masih inget sedikit-sedikit masih Bang. Cuman rada kendor, nggak butuh payah kayak awal-awalnya Bang. Nggak sesering awal. Itu mulai ada kendor tuh. Mulai enak. Tuh dari situ. Bocahnya itu emang ngikutin kita mulu dia, mana di perutnya. Di perut kita Bang. Iya. Itu cuma gara-gara ngebakarnya. Gara-gara ngebakar Bang. Bakar-bakaran padahal Bakar-bakaran. Kita kan nggak bakar itu kan. Pohon jambunya nggak dibakar. Enggak, kan? kita bakar banyak pohon jambu nih. Persis depan sini. Kan? Depan persis, cuman bedanya cuman di sini ada tempat sampah nih Bang, pelbak sampah di kotak. Iya. Gila cuman ibaratnya sepele ya? Sepele Bang. Sepele. Dan juga mungkin dia ngiranya ini pohon mau dibakar apa gimana. Padahal kan mau bakar jadi, untuk makanan kan ini. Kalau kata gambaran paman Bang, gambaran paman. Jadi itu perempuan tadinya lagi diri Bang. Ya. Di depan pohon jambu. Oh. Lagi gendong anaknya. Iya. Nah saya datang main bakar aja. Kakinya kebakar. Oh, nggak sengaja Bang. Padahal udah permisi ya? Udah permisi Bang. Tapi masih aja kena. Nggak sengaja. Gimana? Nah itu anaknya nangis aja kena asap. Oh, oke. Asap dari tabunan itu. Ya kan kalau bakar asap kan gede. Itu Bang. Ya gimana pun juga kan kita nggak ngelihat. Nggak ngeliat Bang. Nggak tahu. Tapi kok dia malah nerornya tuh parah nih. Sampai sebulan lebih itu di sebulan lebih Bang. Sampai saya sakit Bang nih. Ini sebelah sini nih sakit Bang. Lemas nih. Nggak kuat angkat begini, nggak kuat. Tapi habis dikasih air tuh udah lumayan. Udah lumayan Bang, enak. Jadi kita angkat buat bini juga enak, ada tenaga. Tadinya gini nggak bisa. Nggak bisa Bang, lemes. Kanan lagi apalagi ya. Bang. Itu saya rasain tuh. Iya. Saya bilang, kita seumur umur di situ. Baru kali itu Bang. Ya, sebelum bakar-bakaran nggak ada sama sekali. Nggak ada Bang, normal-normal aja. Kayak orang biasanya nongkrong-nongkrong anak-anak biasa. Sekalipun kita ditangisin paling hari ini, besok enggak. Ya. Gitu Bang. Cuek ibaratnya, nggak seintens ini saat habis bakar-bakaran ini. Dan selesainya tadi pas doain Bang. Itu udah di ibarat doa terus minta maaf. Saya minta maaf, saya coba datang ke situ ya. Oh, datang ke pohon itu. Datang ke situ tuh, habis sholat johor apa asar gitu Bang. Sore nggak berani malam. Sore Bang, nggak berani malam saya Bang, asli. Iya. Ya tambah cuma saya diri doang, gini, diri doang. Cuma di hati ngomong. Ya, minta maaf. Ya cuman ngomong, gue minta maaf kalau gue ada salah di sini. Kalau gue udah ngerusak rumah lo, apa gue udah bikin anak lo nangis atau gimana, gue minta maaf. Saya gitu kan. Gue nggak sengaja, gitu ya.
Saya bilang cukup sampai di sini aja. Gue jangan bikin kayak gini terus. Gue juga mau tenang kayak yang lain-lain. Habis itu udah santai gitu. Oh, itu mulai santai tuh bang, mulai renggang tuh bang, mulai renggang tuh. Cuman kalau buat gangguan itu masih bang. Oh, tapi nggak seintens yang. Gue kayak awal-awal itu. Kalau buat gangguan itu mah sedikit-sedikit ada, cuman nggak kayak pertama itu bang. Ya, paling suara-suara. Suara-suara. Kalau buat tangisin pasti tangisin. Nah, posisi tempat itu ya dibilang serem sih, enggak pak. Gimana sih bang ya? Pokoknya dibilang serem, enggak ya serem. Tempat nongkrong dekat kuburan kan, sebelah kan kuburan. Iya. Nggak seintens awal, nggak sampai nampakin gitulah ya. Ibaratnya kalau setelah minta maaf ini. Iya. Kalau nampakin enggak bang, cuman kadang ngerintih. Gitu doang bang, sebentar selinting-lintingan di kuping aja gitu. Sekelibat-kelibatan angin aja. Untungnya nggak sampai nyelakain ya. Enggak bang, alhamdulillahnya nggak ke situ bang. Kayak tadi kan sempet lihat ada orang dibonceng nih. Ada bonceng bang. Ya, kalau lagi gini-gini ngelihat belakang ada itu kan kaget jatuh kan repot. Iya, alhamdulillah itu enggak. Alhamdulillahnya nggak sampai kecelakaan, nggak nyampe itu. Walaupun sakit sedikit. Nggak sakit bang. Sakit bang, saya nggak bisa. Bener-bener bagian kanan aja. Kanan aja bang. Aduh, gila sih ini berarti hampir sebulan lebih diteror sama kuntilanak gara-gara sepele nih. Sepele tuh bang. Dan tadi dari pernyataan omnya, dari yang Cikarang itu, ini tuh sosok sih yang meninggal. Meninggal bang. Itu kapan meninggal kalau boleh tahu? Itu kejadiannya kurang lebih hampir belum lama sih bang, 2 bulanan tuh. 2 bulanan yang lalu, semenjak bakar-bakaran. Iya. Jadi masih baru banget. Iya masih baru-barunya. Jadi nih, maaf ya gitu dia meninggal hari ini. Dapat berapa bulan gitu, baru saya bakaran bang. Nah posisinya dia tuh nguburannya itu di kuburan sini. Yang samping musola. Iya. Wah deket sekali. Deket sekali bang. Deket banget itu. Gitu. Di situ. Iya. Nah, tadinya nggak ada yang berani bang, pas namanya orang meninggal kayak gitu kan, nggak ada yang berani keluar bang. Oke. Ya nongkrong sampai mau nongkrong posisi kayak gitu. Sempet sepi tuh semenjak dia meninggal. Sepi. Takut bang. Iya sih, namanya juga lagi hamil meninggal itu ngeri juga ya. Takut bang. Emang sih kita sebagai muslim ya percaya kalau arwah ke atas, nggak ada yang gentayangan. Iya, apalagi kalau meninggalnya ya wajar gitu meninggal. Betul bang. Mungkin ini setan-setan itu yang niru mungkin ya. Bisa jadi itu kayak gitu. Jadi membuat fitnah apa gimana kita juga nggak tahu ya, itu urusan gaib. Cuman ngeri juga nih ya, dia nyerupain si wanita hamil ini dan gendong anak juga. Gendong anak bang, posisinya begini. Ini nih. Di peluk ini. Ya, gendong anak. Tapi tadi ya, cuman rambutnya begini bang. Iya, nutupin gitu ya. Cuman tadi yang dudukin malah 3 anaknya. 3. Tuh. Masih kecil-kecil segini. Kecil bang. Aduh, gila sih. Entah itu ya anaknya, bener anaknya atau apa namanya? Warganya ya. Kayak si pocong tadi warganya nah, juga. Kalau yang saya masih nggak ngerasain ada anak-anak kecil di perut bang. Cuman kawan yang lihat itu sendiri. Oh ya, dan nggak ada efeknya kayak nggak sakit nggak? Nggak bang. Malah kawan yang sakit yang lihat. Jadi kalau kata kawan, dia kayak gini bang. Bertiga. Iya. Posisinya tidur gini bang. Ada pas saya ngeliat mata gede itu bang. Saya kan tutup begini. Makanya yang ngeliat itu. Yang lihat. Duh, gila sih hampir sebulan lebih. Itu bang. Kuntilanak yang awal mulanya ya dibilang tadi ya sepele ya bang ya. Namanya juga kita manusia yang senormalnya manusia yang kita nggak bisa ngeliat begituan. Iya, berarti ada pelajarannya nih ya. Selalu permisi lah walaupun dimanapun ya. Betul bang. Bang ya. Namanya pohon kan kadang-kadang yang namanya setan itu kan tinggalnya di pohon atau di mana. Pokoknya kita kalau mau kemana-mana ya permisi lah. Barangkali itu rumahnya si setan itu. Betul. Kacau. Iya. Mau di mana-mana deh permisi lah bang, jangan main bakar-bakar aja lah. Ya jangan makin bakar-bakaran. Iya. Numpang lah. Ya kalau bisa bakar-bakaran jangan deket pohon lah. Jangan deket pohon. Takutnya kebakaran kan juga repot kan. Warga juga yang repot. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ari nih. Jadi di teror kuntilanak kurang lebih sebulan lebih. Sebulan lebih gara-gara hal sepele doang. Bakar-bakar gitu doang. Namanya manusia nggak tahu ya begitu-gitu ya. Yang penting ya selamat lah Bang ya. Nggak ada masalah, nggak sampai kecelakaan, nggak sampai ibaratnya tubuh kita itu mengalami yang sakit-sakit. Ya, alhamdulillah. Walaupun sakit segini ya. Iya. Maksudnya nggak sampai kecelakaan. Iya, nggak ngilangin nyawa lah. Iya. Yaudah Bang Ari, thank you banget nih. Ya, udah mau share pengalaman pribadinya yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Ari juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.